Pak Kapolres, Pak Kapolda ya juga dukungan ya supaya Pak Kapolres maupun Pak Kapolda maksimal mengedepankan penegakan hukum dalam perkara ini. Pak Kapolres jangan sungkan-sungkan ya, itu manusia sadis ya, perlakukan jangan sampai ada perlakuan yang istimewa sama sekali ya, dan prosesnya kalau bisa dipercepat Pak Kapolres. Kita juga komitmen mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan sampai orang itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Dari Komisi 3 akan kawal terus dan akan kirim tim untuk mengawal persidangan ya sampai vonis. Kenapa anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya baru ditangkap polisi 2 bulan setelah pertama kali korban ngelapor? Udah dari Oktober insiden ini terjadi. Kabarnya lagi korban 2 kali ditolak oleh 2 kantor polisi. Bahkan dari pengakuannya korban sempat ditipu 12 juta rupiah. Sama siapa? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang apakah no viral no justice itu real? Saya hilaf. Itu kata George Sugama Halim, anak bos toko roti yang udah jadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Pas ditanya sama media, nyatanya George emang kabur ke Sukabumi karena takut setelah videonya viral. Ditambah pula, keluarga bilang George ke Sukabumi untuk berobat terkait kondisi kejiwaan George. Tapi yang lebih geger adalah apa yang dialami oleh korban berinisial D. Setelah penganiayaan terjadi di tanggal 17 Oktober, korban sempat melapor ke Polsek Rawamangun dan Polsek Cakung, tapi keduanya ditolak. Akhirnya, korban langsung ke Polres Metro Jaktim. Nggak berhenti di sini, korban juga harus gonta-ganti pengacara. Pengacara pertama ngakunya dari LBH utusan Polda, tapi akhirnya ketahuan kalau pengacara ini dikirim sama keluarga pelaku. Pengacara kedua nipu korban dengan alasan uang operasional dan akhirnya ngilang. Ibu korban harus jual motor satu-satunya. Terus soal kenapa 2 bulan baru ditangkap, polisi bilang korban nggak ngelampirin foto-foto luka ataupun video bukti. Polisi juga bilang kalau ada saksi yang nggak mau dipanggil buat ngasih keterangan. Semua ini menurut polisi yang bikin kasus ini terkesan lambat. Kini ada anggota DPR yang minta polisi untuk jangan langsung percaya soal kondisi kejiwaan George, karena insiden ini bukan yang pertama kali dan ujungnya pelaku juga tetap aktivitas kayak biasa. Lagian ya, kalau emang sakit, kenapa seakan-akan masih dikasih kerjaan buat ngurusin toko roti bapaknya? Atau keluarga juga bingung cara ngurus pelaku. Gimana menurut lo soal kasus toko roti ini? Lu gak mau ambilin gue makan, gue lempar barang ke muka lu. Beneran lagi, Agus gak punya tangan aja bisa ngasih berapa 15 cewek. Lalu, punya badan lengkap, tangan lengkap, ambil makan aja males. Siapa muncul kau ya, orang miskin kayak lu gak akan bisa ngelaporin gue. Korban Idul Adha, lu gak tahu sekarang apa-apa bisa viral. Ferdi Sambo aja bisa diproses, apalagi cuma Bernard Ber kayak lu. Saya selaku pelaku dari penganiayaan pegawai saya sendiri meminta maaf sebesar-besarnya sebesar badan saya. Saya mengakui bahwa saya bukan Cina baik hati dan saya tidak layak mendapatkan es krim. Anak bos toko roti, lagunya udah kayak anak bos toko berlian. Mana katanya mirip gua. Lagian laporan udah 2 bulan baru ditangkap karena viral. Ini mah ditangkap juga biar netizen senang doang ini mah. Paling juga beberapa hari lagi dibebasin bapaknya ini mah. Apalagi susah lo nyari baju tahanan ukuran 40 XXL. Ini orang kuat ini backingan ini. Orang waktu digerebek di hotel aja sopan banget, coba lu yang ditangkap dibentak-bentak lu. Mendingan orang kayak gini kita sumpahin aja yuk. Kita sumpahin biar pas waktu buang air besar tokainya nggak bisa putus kecuali digunting. Terus jadi di WC mau gunting. Anak bos roti kenapa katanya ketangkep gara-gara nganiaya karyawan ya, gara-gara ini nggak nganterin makanan ke kamarnya gitu, terus lu marah. Jangan lu mentang-mentang anak bos, lagu lu perak banget. Elah, dia kan perempuan. Ngapa lu geprak pakai bangku? Sakit perempuan digeprak pakai bangku. Coba lu nih, badan lu gede begitu tuh, gua geprak pakai genteng mau gak? Lu kan baru anak bos nih, belum bosnya gitu, belum bapak lu tuh yang turun. Jadi anak bos belagu banget lu, badan gede banget kayak sumo. Udah apa jangan belagu, lu masih anak bos. Lu ditabrak pakai McLaren-nya Rudy Salim, kicep lu. Udah gitu apa katanya? Laporin aja, gua kan kebal hukum. Masa kebal hukum ngumpet di hotel? Lu gimana sih, Dut? Malu-maluin aja, katanya kebal hukum. Lu masang ilmu di mana kebal hukum, gua tanya dah. Gara-gara lu tuh mantan karyawan lu sampai jual motor, cuman buat nyewa pengacara. Gara-gara lu nih, buset. Bela-belain jual motor buat nganin kasus lu tuh. Otak lu di mana, Dut? Gila, lu kan masih anak bos, pusing deh. Gua rasa nih toko rotinya sekarang tutup nih gara-gara lu nih. Bapak lu kan capek banget usaha dari nol nih. Nol. Cuman gara-gara lu tuh nganiaya karyawan lu.
brengseng deh. Ndut. Tai kali apa lagu lo. Begitu. Lu jalanin tuh hukumnya lo. Gue gigit kuping lu sini monyet. Gua kebal hukum, orang Miss Queen kayak lu nggak akan bisa menjarain gua. Kata siapa? Kata dia nih. Nah guys, itu barusan kata-kata anak bos roti di Cakung yang ngomong ke salah satu karyawannya. Iya bener, gue pikir juga ini kejadiannya baru-baru aja, tapi ternyata udah 2 bulan lalu kejadiannya. Dilempar kursi, patung batu, meja, segala apa pokoknya yang ada di situ ke si karyawannya itu. Kenapa? Karena nggak mau nganter makanan ke kamar si anak bos roti ini gitu. BTW sebelumnya Pak Pol nih ya udah nunjukin ya nggak ada gitu yang kebal hukum di Indonesia ini, semuanya kena hukum ya nggak, walaupun kayak baru setelah 2 bulan ketangkap gitu kan, karena si pelaku kan kabur, melarikan diri, papanya banyak uang jadi dia bisa kabur gitu. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting udah ditangkap sekarang di Sukabumi katanya, semalam baru aja ketangkep. Ini mau nanya sama anaknya bos-bos ini, kenapa sih kalau nggak bikin ulah sampai viral tuh kayak kurang berasa gitu anak bosnya ya. Kalau nggak pamer privilege bapak mama kurang jaya gitu. Tunjukkan Pak Pol, pajang dia dengan baju orange. By the way, Pak Pol punya nggak baju orange yang size-nya XXL? Kalau nggak ada, mohon dibuat Bapak gitu ya, biar bisa masuk. Jangan nanti pas dipajang nggak pakai baju orange gitu. Gue keki banget loh, by the way nih. Kalau ada orang-orang tuh yang kayak gini, menganiaya, iya bertindak semena-mena gitu kan, ngebukin orang suka-suka dia, kayak lu nggak bisa juga beli dunia pakai duit bapak lu gitu. Kalau beli roti masih bisa karena kan itu toko bapak lu, tapi kalau beli dunia enggak, belum. Banyak orang yang lebih tajir daripada bapak lu, by the way. Uangnya besar, badannya besar, rotinya besar, habislah kita ini orang miskin. Orang kecil yang mencari rezeki di keteknya orang besar sudah dimarah-marah, diperintah-perintah, mau dibanting-banting pula. Padahal kita orang kecil ini kan hanya mencari rezeki, mencari pekerjaan. Hargailah, karena rezekimu itu bersumber dari karyawanmu. Karyawanmu yang bekerja, kamu hanya menerima hasil. Tanpa karyawan, rezekimu tidak ada. Abang ganteng yang berbadan tegap ini, anak bos pemilik toko roti. Dia menganiaya karyawannya sehingga terluka. Tapi dia mengatakan bahwa dirinya kebal hukum. Beberapa kali dia telah melakukan hal yang serupa, tapi selalu bebas dari jeratan hukum. Baru-baru ini dia telah ditangkap. Tapi anehnya, dia ditangkap setelah viral. Korban melaporkan ke polisi pada bulan Oktober. Namun dia ditangkap di bulan Desember. Nah, menurut kalian, apakah si pelaku ini bisa ditangkap polisi kalau tidak viral? Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gua ke penjara, gua ini kebal hukum. Kompolnas penanganan kasus anak bos toko roti lama karena sulit periksa saksi. Oh, sulit periksa saksi ya. Kompolnas ini kemarin kan yang memberikan penghargaan kepada Polda Sumut, Polda terbaik se-Indonesia kan. Padahal segudang masalah kriminal di Sumatera Utara khususnya Medan dan sekitarnya. Segudang kasus kriminal mulai dari begal, narkoba, judi, pungli paling banyak di Sumatera Utara, tapi bisa mendapatkan Polda terbaik Sumatera Utara, Kompolnas kan. Sekarang Kompolnas penanganan kasus anak bos toko roti lama karena sulit periksa saksi. Sulit periksa saksi ya. Iya ya, padahal jelas banyak saksinya ya kan. Katanya karena saksinya karyawan jadi sulit diperiksa. Iya ya. Alasan kalian ini memang alasan-alasan yang membuat masyarakat ketawa ya. Iya kan? Perampokan toko jam tidak ada saksi. Perampokan toko jam yang nilai kerugiannya 12 miliar tidak ada saksi. Bisa ditangkap pelakunya dalam tempo 2 malam. Perampokan toko jam. Kenapa? Karena yang korban orang kaya.
Nah, di sini di kasus anak toko roti, yang korban orang miskin, pelakunya orang kaya. Jadi polisi dan Kompolnas membuat alasan yang buat masyarakat ketawa. Sulit periksa saksi ya. Iya ya. Sulit ya periksa saksi karena saksinya karyawan ya. Gak bisa dipanggil gitu ya. Iyalah ya. Lanjut kalian lah ya. Nanti 2025 jangan lupa membuat Medan Sumatera Utara Polda terbaik lagi ya. Jawaban polisi pas ditanya, viral dulu baru diproses. Dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja. Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2009. Dari hasil sidang, anggota DPRD dan pihak kepolisian didapatlah fakta bahwa korban dari anak bos tukang roti yang 2 bulan baru kasusnya di-up, itu nunggu viral dulu Pak, nunggu viral. Sampai orang-orang DPRD mempertanyakan apakah kredibilitas kepolisian kita itu dipertanyakan dengan tanda tanya besar. Viral dulu baru dilaksanakan. Apa karena dia anak orang miskin yang tidak punya uang untuk mengurus ini itu, sampai orang ini menjual motor mereka satu-satunya agar dapat pengacara. Kita tuh nggak kayak di Amerika, yang Amerika menyediakan pengacara untuk kita. Kita tuh bayar untuk pengacara demi mendapat keadilan. Tapi keadilan di negeri ini tidak ada. Lu punya duit, lu punya kuasa, lu harus viral dulu, lu baru diurus. No justice, no viral, dan no attention. Apakah harus seperti itu? Apakah orang-orang seperti saya, teman-teman saya, dan kita semua itu harus viral dulu di media sosial? Ataukah sebenarnya tidak viral dulu? Ataukah kami harus lapor kepada TNI baru itu diurus? Karena yang kita tahu TNI itu adalah pangkat tertinggi dalam sebuah kemiliteran. Apakah harus seperti itu? Ya lo ada masalah hidup. Oh, anak bos toko roti, kenapa? Kok saya bisa ditangkap ya? Kok masa bisa nanya ya? Lu denger nih lo Kokbet, lu tuh udah ngelakuin kekerasan. Ngapain lu melempar kursi ke tuh cewek? Karyawan dia, bukan kiper lincah, bukan. Badan doang berat, tangan lo enteng kayak kwitansi somai. Marah-marah gak dianterin makanan. Tuh karyawan job desk ya cuma ngelayanin pengunjung toko, bukan kasih makan satwa liar, bukan. Lagian lu tuh ya cuma anak bos yang duitnya banyak, yang punya power bapak lu. Kalau nggak ada bapak lu ya, prestasi tertinggi lu kan jadi starman kungfu pangkat dan kedua di penjara, mampus. Syukurin, supaya lu di penjara disuruh polisi pakai segini tiap hari, tersiksa umat. Katanya kebal hukum, tapi anak bos roti ini waktu penangkapan itu sembunyi di Hotel Sukabumi. Maksudnya kalau memang ente kebal hukum, paling enggak ente punya uang 500 miliar. Nanti sisanya separuhnya disuapkan ke hakim-hakim. Biasanya yang hakim bisa meloloskan jeratan hukumnya agak berat itu hakim Damanik. Bahkan hakim ini waktu ada kasus yang memang bisa menghabiskan nyawanya orang, itu bisa lolos kawanku. Kalau memang inti masih orang biasa-biasa aja terus punya usaha, wis nggak usah terlalu arogan gitu loh. Nanti penjualan toko roti inti itu menurun, omsetnya menurun, nggak ada orang yang ke sana, akhirnya kokot. Itu mau seperti itu. No viral, no justice. Tanggapan Bapak Kapolres yang kasus ini?
Ya, terkait dengan kasus ini, sebenarnya kita sudah menangani. Sebelum ada viral kasus ini, kami sudah menangani sejak laporan polisi itu dibuat. Kami sudah mengantar korban untuk fair. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 1 November. Saksi yang lain berikutnya dan terlapor juga sudah kami lakukan pemeriksaan sebelum kasus ini viral. Memang dalam penanganannya terkesan lama, kami mengakui itu karena standar operasional prosedur yang harus kita lalui dalam proses penyidikan itu sendiri. Yang kedua, memang ada saksi, karena ini tahapnya penyelidikan, maka yang kami mengundang para saksi itu undangan klarifikasi. Tidak ada alat penekan kita di situ. Jadi kesadaran dari para saksi untuk hadir. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami mohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami